Mantap, Vladimir Putin kirim pasukan untuk Iran. Lindungi Teheran, Rusia kirim kapal yang memiliki rudal supersonik. Siap bikin Israel dan AS ketar-ketir. Многие спорят о той роли, которую он сыграл. Но то, что это был экстраординарный человек, уникальный человек, это однозначно. Kapal perang Angkatan Laut Rusia yang dilengkapi dengan rudal supersonik Kinzhal telah memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez sebagai bagian dari rencana latihan Angkatan Laut untuk membantu Iran. Momen tersebut dikabarkan Rusia ingin melindungi Iran dari ancaman serangan Israel dan Amerika. Kapten kapal Marshal Sapovnikov terus melaksanakan tugas yang diberikan berdasarkan rencana ekspedisi. Demikian keterangan Kementerian Pertahanan Rusia dilansir Al Jazeera. Kehadiran kapal perang Rusia tersebut diperkirakan memanaskan Timur Tengah. Pasalnya Rusia memiliki keberpihakan yang mendalam dengan Iran yang sedang berperang dengan Israel. Itu juga akan memanaskan situasi karena Amerika Serikat memiliki banyak kapal perang di kawasan Timur Tengah. Ancaman perang besar bisa saja terjadi. Pekan lalu Kremlin menyerukan semua negara di Timur Tengah untuk menahan diri dan mencegah kawasan tersebut terjerumus ke dalam kekacauan setelah ketegangan meningkat akibat serangan udara mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Saat ini sangat penting bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak mengarah pada destabilisasi situasi kawasan yang tidak menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Gempar, NATO belak-belakan siapkan senjata nuklir untuk tantang Rusia. Perang Dunia III bukan isu saja. Rusia nampaknya tak terkejut dengan pernyataan terbaru NATO soal senjata nuklir yang disiapkan untuk Perang Dunia Ketiga. Bahkan hal ini makin memperkuat Rusia karena meskipun hanya sendiri telah mengguncang negara-negara di Eropa hingga Amerika. Selain itu, Rusia tak khawatir karena negaranya juga memiliki senjata nuklir dan juga negara sekutu Rusia seperti China dan Iran, serta Korea Utara memiliki senjata nuklir. Diberitakan sebelumnya, NATO telah menerbitkan sebuah artikel oleh seorang pensiunan pejabat pertahanan Amerika yang menyerukan blok tersebut untuk berperang dan menenangkan atau memenangkan perang nuklir terbatas melawan Rusia. Jika Amerika dan China berselisih soal Taiwan, maka perang besar-besaran di Eropa kemungkinan besar akan terjadi. Seruan untuk persiapan perang nuklir ini diungkapkan George Weaver untuk pejabat sebagai penasihat utama pertahanan nuklir dan rudal di Kepala Staf Gabungan. Di dalamnya, Weaver berpendapat bahwa bertentangan dengan doktrin nuklir Moskow yang sudah lama ada, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis untuk mencegah kekalahan di medan perang untuk membawa kemenangan cepat dalam konflik konvensional seperti yang terjadi di Ukraina. Dalam skenario seperti ini, kepemimpinan militer Rusia akan berasumsi bahwa negara-negara barat tidak akan memberikan tanggapan yang sama karena khawatir bahwa situasi tersebut akan meningkatkan secara tidak terkendali sehingga terjadi pertukaran tanah air besar-besaran antara Amerika dan Rusia. Daripada takut berhadapan perang nuklir, Weaver berpendapat bahwa negara-negara barat harus menerimanya. NATO harus melengkapi jet tempur dan kapal selamnya dengan senjata nuklir taktis untuk mencegah serangan taktis Rusia dan meyakinkan para pemimpin Rusia bahwa NATO sepenuhnya siap untuk melawan
penggunaan nuklir terbatas dengan respon nuklir kita yang efektif secara militer, kata Wever. Doktrin nuklir Rusia mengizinkan penggunaan senjata atom jika terjadi serangan nuklir pertama terhadap wilayah dan infrastrukturnya, atau jika keberadaan negara Rusia terancam oleh senjata nuklir atau konvensional. Posisi ini tidak berubah sejak tahun 2010, dan tidak terkecuali dalam penggunaan senjata nuklir taktis terlepas dari pedoman yang jelas mengenai penggunaan nuklir. Wever mengklaim bahwa Rusia dapat melancarkan serangan terhadap negara-negara NATO di Eropa jika Amerika sibuk memerangi China dan Taiwan, sebuah skenario yang ia anggap mungkin terjadi tanpa penjelasan. Untuk mengatasi hal ini, Wever merekomendasikan agar NATO memindahkan kemampuan serangan yang lebih luas dan presisi. Beberapa divisi lapis baja modern di negara-negara Baltik dan Eropa Timur dan memenangkan anggota Eropa untuk memberikan kemampuan yang lebih konvensional. Wever tidak menyebutkan dampak perang nuklir terhadap negara-negara Eropa di mana konflik semacam itu akan terjadi. Sebelumnya, berbicara di Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa para pemimpin Barat telah menjadi begitu terobsesi untuk menimbulkan kekalahan strategi terhadap Rusia sehingga mereka kehilangan rasa mempertahankan diri. Itu juga akan memanaskan situasi karena Amerika Serikat memiliki banyak kapal perang di kawasan Timur Tengah. Ancaman perang besar bisa saja terjadi. Pekan lalu Kremlin menyerukan semua negara di Timur Tengah untuk menahan diri dan mencegah kawasan tersebut terjerumus ke dalam kekacauan setelah ketegangan meningkat akibat serangan udara mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Saat ini sangat penting bagi semua orang untuk menahan diri agar tidak mengarah pada destabilisasi situasi kawasan yang tidak menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.